Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun berada, di rumah maupun di perjalanan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, bersyukur hari ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan
Kita akan memulai ibadah kita. Saya akan memberi ayat Alkitab di Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan untuk membebaskan kami dari belenggu dosa, dari kelemahan kami. Kami memerlukan Kau Tuhan. Amin. Kemanakah
Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa kita bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saat kami boleh hadir menghadap tahta kemuliaan-Mu. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap aktivitas kami, untuk kami menyenangkan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami serahkan puji-pujian kami serahkan untuk seluruh alat musik dan alat lainnya yang boleh kami gunakan dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali ibadah 17 Agustus. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Saat ini kita percaya ada pembebasan terjadi, Indonesia merdeka, hati kita pun harus merdeka dari segala dosa. Kita mau katakan ini tahun pembebasan, ini tahun Yobel. Kita disuruh di nama Tuhan, kita mau katakan Tuhan, Tuhan sudah membebaskan kita dari maut. Kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka. Kita mau memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikannya lewat transfer ke rekening gereja atau bisa double dipersembahkan di hari Minggu nanti. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, terima kasih untuk kemerdekaan bangsa ini. Biarlah kami juga masing-masing warganya, masing-masing di dalam kami Indonesia ini, di dalam jiwa kami boleh dimenangkan. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami, persembahan kami Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di GKMI Bukit Hermon. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami agar memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mari katakan, kita ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda.
Ibu Saudara sekalian, kita mau tetap memuji nama Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus penebus kita. Kita tahu Dia penolong kita. Kita mau katakan Dia penebusku. Tuhan hiduplah. mengucap syukur. Dia sungguh luar biasa membebaskan kita, memerdekakan kita dari maut. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita di rumah, dimanapun kita berada, di perjalanan atau di tempat luar lainnya, biarlah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman, karena firman itu adalah hidup kita, yang membuat hati kita luar biasa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita siapkan tanah subur kita, hati subur kita, agar dia tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kita mau katakan firman
Mari segenap jemaat dimanapun berada kita berdoa untuk mengawali pembacaan firman pada hari ini. Seluruh kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Maha Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Hingga pada saat ini momen 17 Agustus, kami boleh tetap menikmati segala kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan wujud ibadah perayaan 17 Agustus saat ini. Dan kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan. Kiranya rahmat Tuhan yang memberikan kami karunia, hikmat penuh kebijaksanaan, memampukan kami untuk mengerti, memahami segala kebenaran firman Tuhan, mengerti, memahami segala kebenaran firman Tuhan untuk kami terapkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan perenungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh beracara dalam setiap kegiatan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan sepelayanan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita boleh menikmati dan memperingati 17 Agustus. Di mana 79 tahun yang lalu begitu banyak tokoh-tokoh berusaha untuk memproklamirkan, untuk memperdengarkan, untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, negara tercinta kita ini untuk bebas dari segala macam penjajahan. Sehingga lahirlah Undang-Undang 45 yang boleh kita nikmati dan menjadi panduan-panduan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan negara hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, tentulah suatu perjuangan itu membutuhkan suatu pengorbanan-pengorbanan yang tiada taranya. Kalau Bapak Ibu boleh mengingat-ingat segala perjuangan-perjuangan pendiri-pendiri bangsa, bahkan seluruh orang-orang yang turut mengambil bagian dalam mengusahakan kemerdekaan negara tercinta itu, sungguh amat sangat pedih. Ya, oleh sebab itu izinkan saya memberikan satu kata pantun sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada angsa makan tahu, kakinya kena paku. Indonesia, selamat ulang tahun, tetaplah kita bersatu dan tetap percaya. Ya, demikian Bapak Ibu sedikit pantun dari saya. Merdeka, 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 17 Agustus 45. Bapak Ibu, berkorban bukanlah sesuatu yang mudah dan sangat-sangat kecil ruang lingkupnya, tetapi sangat luas berkorban itu. Oleh sebab itu kita mempunyai tema berkorban untuk mengerjakan keselamatan. Mari Bapak Ibu tanpa berpanjang lebar kita akan membaca dari pembacaan kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-8. Silakan Bapak Ibu mengambil kitabnya atau ada handphone yang ada isi kitabnya silakan digunakan. Masih di perjanjian baru, tidak berubah posisinya ya Bapak Ibu, kitab Filipi. Kalau ada yang berubah nanti coba tolong pastikan itu kitab yang mana. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Izinkan saya membaca dan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada boleh dapat menyimaknya dengan seksama. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, itulah tema dari teks kita saat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu
tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Demikian pembacaan firman kita dari kitab Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah yang masih ingat pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh kemerdekaan kita? Tentu saja banyak. Dari ujung Pulau Aceh sampai dengan Pulau Rote, gitu ya. Apa Ibu? Semuanya banyak tokoh-tokoh yang berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Kalau kita ingat juga di dalam pelajaran sejarah Sumpah Palapa, bagaimana seorang Gajah Mada berusaha untuk mempersatukan negara. Pada saat itu kalau tidak salah masih Nusantara namanya, ya, masih Nusantara. Dan seorang raja ini mempunyai keinginan untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini menjadi Nusantara Indonesia saat itu. Bapak Ibu, ada yang ingat tokoh-tokohnya? Ya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada tuanku Imam Bonjol, ya, dari Sumatera Barat. Ada lagi Cuk Nyadin dari Aceh. Ada dari Maluku itu Pati Murah yang ada gambar golok tuh, kalau dulu tuh uang 1.000 atau 2.000 ya Bapak Ibu. Kalau udah ngelihat itu rasanya itu udah akhir tanggal-tanggal akhir ya, uang segitu ya. Lalu ada Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah yang paling ayu tenan. Ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, oleh sebab itu ada jalan-jalan yang bernamakan Dewi Sartika khususnya di wilayah Jawa Barat. Lalu ada Cut Mutia, ini juga dari Aceh. Itu tokoh-tokoh yang berusaha memperjuangkan dan untuk mempersatukan keseluruhan Nusantara. Ya, hingga pada saat ini kita boleh nikmati sebagai bangsa dan negara Indonesia, atau kita akhir-akhir ini lebih suka dengan mengatakan NKRI ini ya Bapak Ibu. Dengan segala macam hal yang diusahakan, tentu saja pengorbanan mereka sungguh luar biasa. Dan pada akhirnya pada tahun 1945 boleh diproklamirkan oleh Bapak Insinyur Soekarno beserta rekan-rekan sekalian, yang berusaha merumuskan dengan berbagai macam teks yang singkat namun padat, penuh dan jelas. Inilah yang boleh kita syukuri dengan rasa kebanggaan dan cinta kita kepada bangsa Indonesia tercinta. Oleh sebab itu bukanlah hal yang semata-mata ujuk-ujuk delala tiba-tiba ada konteks atau tema berkorban untuk mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu, kita sepakat dulu bahwa keselamatan kita adalah anugerah. Ya Bapak Ibu ya, kita sepakat. Anugerah artinya pemberian dari Tuhan kita yang tanpa sedikit pun usaha manusia. Sehingga kita setuju bahwa keselamatan adalah anugerah pemberian tanpa ada usaha sedikit pun. Tapi mengapa dibuat tema sedemikian cantik berkorban untuk mengerjakan keselamatan? Jikalau Bapak Ibu kita melihat kembali apa yang kita baca dari Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Ada beberapa poin. Yang pertama, ketaatan bentuk dari penghormatan kita kepada Allah. Oleh sebab itu berkorban untuk mengerjakan keselamatan adalah bentuk taat kita
kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Tuhan yang boleh memerdekakan bangsa dan negara kita dengan berbagai macam proses yang terjadi. Tuhan yang boleh memberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di Indonesia ini dengan sumber daya alam yang ada yang sungguh luar biasa. Ketaatan bentuk dari penghormatan kita kepada Allah. Bentuk ketaatan itu adalah melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan tanpa melihat bahwa itu menjadi tanggung jawab si A, si B, si C. Ya, secara organisasi iya, secara struktur iya, tetapi apa yang dikerjakan harus kita kerjakan penuh dengan tanggung jawab. Penuh dengan dedikasi yang tinggi. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan, atau di sebuah instansi manapun, maka Bapak Ibu akan ditemukan dengan satu interview yang menyatakan Bapak Ibu akan loyalitas pada perusahaan atau instansi Bapak Ibu atau enggak. Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah tidak ada loyalitas itu? Dan itu sungguh menjadi satu ketaatan kita yang boleh kita tunjukkan, yang boleh kita hadirkan sebagai bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Lakukanlah. Dan jangan mencari-cari kesalahan mengenai apapun yang boleh kita kerjakan. Artinya lakukanlah dan jangan mencari-cari kesalahan mengenai segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena semuanya adalah untuk kebersamaan dan untuk kesatuan tubuh gereja GKMI Bukit Hermon. Urusilah pekerjaanmu dan janganlah bertengkar dengannya. Jangan pernah mempermasalahkan hal-hal yang kurang. Tapi usahakan untuk menjadi sebuah sesuatu yang lebih baik. Karena apa? Perintah Allah diberikan supaya ditaati, bukan untuk diperbantahkan. Sehingga itu bisa menghiasi bentuk ketaatan kita dan penghormatan kita kepada Allah. Yang kedua, teks selanjutnya mengatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menyatakan berkorban untuk mengerjakan keselamatan dengan tidak bercela, tidak bernoda atau tidak beraib? Artinya kita memiliki moral yang baik, memiliki cara hidup yang baik, memiliki integritas dengan Tuhan Allah kita yang baik. Secara harafiah bercela artinya tidak cacat. Dan kalau kita lihat di perjanjian lama, orang-orang yang memberikan persembahan, maka dipilihlah persembahan yang terbaik tanpa ada cacat atau tanpa ada celah. Beraib. Beraib artinya tidak tercemar atau terkontaminasi dengan segala sesuatu yang ada di dalam segala yang kita hadapi. Kalau kita mengingat satu peribahasa, nila setitik merusak susu sebelangkah. Ya. Artinya bahwa bisa kita gambarkan dengan titik itu dapat merusak semuanya. Oleh sebab itu usahakanlah kita tanpa ada setitik itu. Sehingga kita terlihat sangat baik dan tetap murni. Tidak beraib. Bernoda bisa digambarkan dengan kemoralan yang baik. Kemoralan yang sungguh tertata sedemikian rupa. Dan ini menunjukkan kedewasaan, kepribadian seseorang yang dewasa dalam hal rohani maupun juga di dalam kehidupan jasmania kehidupan kita. Bukan ini berbicara kita tidak ada dosa, bukan. Tetapi inilah progres kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghadirkan, menyatakan keselamatan itu kita kerjakan, kita tumbuh kembangkan, bahkan kita dapat berbuahkan menjadi buah-buah yang manis, yang sedap, didengar dan dinikmati orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terakhir, biasanya kalau sudah terakhir ini lega ngelus-ngelus dada, akhirnya di penghujung. Yang terakhir, kita tidak hanya berpegang
tetapi juga menjadi pelaksana firman itu sendiri. Menjadi tugas kitalah untuk tidak saja berpegang, tetapi menyampaikan firman kehidupan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya yakin apa yang kita kerjakan tidak mau dibilang sia-sia. Ya, Bapak Ibu yang bekerja, yang mempunyai keluarga pasti bekerja berusaha untuk memberikan yang terbaik buat keluarga. Memberikan yang terbaik buat orang-orang yang dicintai, yang disayangi. Dan itu pasti kita tidak mau dibilang sia-sia. Apalagi hubungan kita dengan Bapak kita. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan semuanya itu tidak layak dan dianggap sia-sia. Ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu marilah kita juga menyampaikan firman kehidupan kita. Sehingga apa yang kita ketahui mengenai Tuhan Allah kita. Sehingga apa yang kita pelajari mengenai kasih Tuhan Yesus Kristus itu boleh terimplikasi, boleh dapat dirasakan kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di segenap kehidupan kita. Apa yang kita ketahui bukan untuk memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri, tapi juga biar dapat menjadi sebuah keuntungan, sebuah hal yang dipandang baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih kita di dalam gereja kita dapat menyatakan semuanya itu hal-hal yang baik kepada orang-orang yang hadir di dalam kehidupan bergereja kita. Bapak Ibu, di ayat yang ke-18 dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita, demikianlah bersukacitalah dengan aku. Artinya ada satu kebersamaan. Satu yang dengan lainnya keterikatan. Ada keseimbangan yang boleh dinikmati secara hidup bersama. Khususnya baik di dalam keluarga Kristen, terlebih di dalam hidup bergereja. Kita boleh menikmati sukacita bersama. Kita boleh menikmati euforia kemerdekaan Indonesia ini bersama dengan lingkungan yang ada di mana Bapak Ibu boleh tinggal. Tunjukkan, buktikan Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen yang mempunyai peranan-peranan di tengah kehidupan di mana Bapak Ibu berada. Bapak Ibu boleh menghadirkan peranan-peranan yang luar biasa. Memberikan dan menyatakan Yesus Kristus melalui cara-cara Bapak Ibu hidup dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Itulah sebabnya dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacita dengan aku. Itu di ayat yang ke-18. Sebelumnya dikatakan, jikalau pengorbananku ini bisa menghadirkan sukacita, maka mari kita usahakan sukacita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keberagaman permasalahan yang terjadi, di tengah-tengah kondisi di Indonesia ini. Hadirkan, mari kita boleh tunjukkan bahwa kita orang-orang pembawa terang, pembawa damai, pembawa sukacita. Kita Mennonite, Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang-orang yang berkorban untuk mengerjakan keselamatan. Karena hanya orang-orang yang dewasa rohani yang mampu mengerjakan, yang mampu membuahkan, dan buah itu sungguh dapat dinikmati oleh setiap kita, orang-orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah, yang boleh memberikan kepada kami kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam tiap-tiap pembacaan firman. Didiklah kami dan bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pribadi-pribadi yang tidak beraib dan tidak bercelah, sehingga orang boleh melihat
kehidupan kemurnian agama, keimanan kami kepada Yesus Kristus. Integritas kami yang begitu kokoh terhadap Tuhan Yesus Kristus yang boleh memerdekakan kami. Dan di momen kemerdekaan ini diperingati kami 17 Agustus ulang tahun bangsa negara kami ke-79. Kami boleh menghadirkan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh menghadirkan peranan-peranan yang dapat dilihat satu dengan yang lainnya adalah sebuah hal yang baik keberadaan kami. Maksimalkan kehidupan kami untuk menjadi kitab-kitab, menjadi pengejawantahan Tuhan di tengah-tengah kami hidup. Sungguh kemuliaan bagi nama Tuhan saja biar nyata. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh kami nikmati hingga pada yang ke-79 saat ini. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, biarlah kami boleh terus menikmati apa yang Tuhan berikan dalam bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala hal perencanaan-perencanaan untuk IKN yang terus dilaksanakan kiranya juga Tuhan menolong. Untuk perpolitikan di bangsa Indonesia ini juga Tuhan kiranya tolong. Untuk saudara-saudara kami di Papua juga Tuhan tolong. KKB yang terjadi di sana juga Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam dan Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Kami serahkan untuk presiden kami, untuk wakil, untuk MPR, DPR, untuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk segala macam bidang-bidang lainnya dan departemen hal terkaitnya di dalam pemerintahan Indonesia ini. Tuhan berkati sehingga negara ini boleh terus hadir dan boleh menunjukkan eksistensinya di tengah dunia ini menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk kegiatan politik demokrasi yang akan berjalan pada bulan Oktober dan November nanti. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketentraman, Tuhan tolong semuanya dapat menghadirkan dan peranan yang baik untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Dan kami juga serahkan untuk setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada. Umat Tuhan di Indonesia ini Tuhan berkati. Pelayan-pelayan Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Cukupkan, limpahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dan biarlah kita boleh pulang dan tinggal di tempat kita masing-masing. Menikmati berkat daripada Tuhan. Menikmati segala kebaikan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan terlebih segala kemuliaan boleh terus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk ibadah ucapan syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pada hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan
ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena